Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparmarwa Fauzia. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ini adalah daftar isinya. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Perekonomian dunia memasuki babak baru dengan istilah digital ekonomi atau yang sering disebut dengan ekonomi digital. Hal ini ditandai dengan maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media transaksi. Dengan media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan untuk melakukan transaksi. Dalam perdagangan lewat internet, berkembang sistem bisnis virtual seperti virtual store dan virtual company. Dengan semakin banyak orang yang mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce sebagai media transaksi, sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman. Namun, sebaliknya, karena kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik, maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan. Dampak negatif dari e-commerce cenderung merugikan konsumen seperti produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, penyedia layanan, dan pedagang perantara intermediaris. Dengan menggunakan internet, satu-satunya hukum internet di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut KUH Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Transaksi perniagaan elektronik terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dan memiliki hubungan hukum antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen, serta ditambah dengan pihak penyedia jasa aplikasi belanja online. Dalam konsep perdagangan, situs jual beli online menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Keterlibatan dari perikatan itu adalah timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu ada identifikasi masalah. Sini saya menggunakan dua identifikasi masalah. Yang pertama yaitu apakah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce. Yang kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi online. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisa apakah undang-undang tentang perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi online. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada ilmu hukum. Penelitian ini dituju untuk menambah wawasan dalam bidang perlindungan konsumen hukumnya, khususnya dalam transaksi e-commerce. Secara praktis, penelitian ini dituju untuk mengimplementasikan wawasan yang telah diperoleh dengan fakta yang sesuai dengan kondisi konsumen e-commerce.
Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Perlindungan hukum menurut Sacipta Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philippus M. Hacon, yaitu suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Sedangkan menurut C.S.D. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan, ancaman, dan pihak manapun. Dalam pasal 1, angka 1, pengertian perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan dalam pasal 1 angka 2, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk, barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce yaitu suatu kegiatan transaksi jual-beli suatu produk barang, jasa, atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan internet. Dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian secara elektronik adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara elektronik, di mana belah pihak tidak memerlukan tatap muka untuk melaksanakan perjanjiannya. Perlindungan konsumen dan dalam transaksi e-commerce. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam pengumpulan data melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen terdapat dalam pasal 4 huruf H. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen yaitu mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dan pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha melanggar larangan tersebut dan tidak sesuai dengan perjanjian, maka pelaku usaha dapat dipidanakan berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Selanjutnya yaitu kontrak elektronik. Meskipun dilakukan secara online, transaksi jual beli online tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pasal 1365 KUH Perdata mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan dalam pasal 1366 KUH Perdata mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama, spesifikasi penelitian. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif dalam penelitian ini karena diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Sedangkan analitis karena dalam penelitian ini data yang didapatkan akan dianalisis. Selanjutnya yaitu metode pendekatan. Metode pendekatan yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan proposal ini. Tahap penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, tahap pendahuluan. Tahap pertama dimulai dengan mencari literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Yang kedua yaitu tahapan penentuan masalah. Tahapan kedua yaitu menentukan masalah yang terjadi di dalam masyarakat mengenai transaksi e-commerce. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data melalui tinjauan dokumen putusan pengadilan, jurnal-jurnal, buku, dan juga peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, dan lain-lain. Alat pengumpulan datanya yaitu, yang pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer berisikan peraturan perundang-undangan, peraturan. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang kedua yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berisikan buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, dan beberapa putusan. Analisis data. Analisis data adalah suatu tahapan untuk menentukan data yang akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang akan menjadi akhir dari penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diolah dengan menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, dan menghubungkannya dengan masalah, lalu menentukan kesimpulan untuk hasil akhir. Hasil penelitiannya yaitu dilakukan di rumah penulis yang berada di daerah Cijengjing, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sistematika penulisan. Dalam bab 1 berisi pendahuluan, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, perangkat penelitian, metode penelitian, dan sistematis penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan umum yang memaparkan teori dan dasar hukum yang berisi pembahasan mulai dari masalah. Bab 3 yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengertian dari perlindungan konsumen, pengertian dari transaksi e-commerce, penyebab terjadinya pelanggaran hak konsumen, dan kewajiban pelaku usaha, akibat hukum yang timbul apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Bab 4 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.